Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fida dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 42 Surabaya. Sekarang kita akan belajar bab 4 tentang sholat sunnah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni, silakan dibaca ya. Di antaranya adalah kalian dapat mempraktekkan, membiasakan diri sholat munfarid ataupun sholat sunnah munfarid ataupun sholat sunnah berjamaah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian dapat menjelaskan pengertian macam-macam sholat berjamaah dan sholat munfarid, menjabarkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat sunnah. Baik anak-anak, untuk sholat sunnah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah ini ada sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah sendiri, kemudian juga ada sholat sunnah yang bisa berjamaah dan juga bisa dengan munfarid atau sendiri. Sholat sunnah berjamaah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sholat id, ada sholat gerhana, ada sholat istisqa. Untuk sholat sunnah munfarid juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah istikharah. Untuk sholat sunnah bisa berjamaah, bisa munfarid, ini dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama ada sholat taraweh, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Baik anak-anak, sekarang Bu Fida mau menerangkan tentang sholat tahiyatul masjid. Untuk sholat rawatib, untuk sholat rawatib nanti akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di slide berikutnya. Untuk sholat tahiyatul masjid ini dilakukan ketika kalian masuk masjid. Itu adalah untuk menghormati masjid. Tata cara masuk masjid itu salah satunya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini disunahkan ketika kalian setelah berwudu, kemudian sebelum duduk di masjid, kalian itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Untuk niatnya, usolli sunnatat tahiyatul masjidi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk salat istikharah ini adalah salat meminta petunjuk. Ketika kalian dihadapkan oleh beberapa pilihan, maka kalian disunahkan melaksanakan salat istikharah. Ya. Kemudian ada salat taraweh. Untuk sholat sunnah yang berjamaah dan bisa munfarid, yang pertama itu ada sholat taraweh. Sholat taraweh ini dilaksanakan di malam hari bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan saja. Dan untuk jumlah rakaatnya ada perbedaan, ada yang 8, ada yang mengatakan 20, dan ada yang mengatakan 30. Umumnya di Indonesia ini adalah 8 dan 20. Kalian tidak usah mendebatkan antara jumlah rakaat ini. Yang perlu kalian lakukan adalah melaksanakan sholat itu. Yang salah adalah yang tidak melaksanakan
sholat sunnah taraweh. Kemudian yang kedua ada sholat witir. Sholat witir ini dilakukan di malam hari setelah sholat isya sampai dengan subuh, sebelum subuh. Untuk jumlah rakaatnya, witir ini adalah ganjil, yakni paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Untuk yang ketiga ada sholat duha. Sholat duha ini dilakukan di siang hari setelah matahari terbit, kira-kira jam 7 sampai dengan jam 7 sampai dengan sebelum zuhur. Kemudian yang keempat ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini dilakukan di malam hari. Untuk jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Kemudian ada sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun caranya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, salat sunnah berjamaah itu ada salat id, salat gerhana, dan salat istisqa. Salat id ada 2 macam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Kemudian untuk salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, untuk tata cara sholat id, berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Sholat id ini adalah 2 rakaat. Sesudah sholat 2 rakaat, kemudian khutbah dilaksanakan. Tetapi bedanya dengan sholat Jumat atau sholat yang lain adalah takbirnya. Untuk takbir yang pertama untuk salat id dan salat Idul Adha dan Idul Fitri adalah 7 kali takbir dengan membaca bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat yang kedua ada 5 kali takbir. Selanjutnya anak-anak ada gerhana. Gerhana juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gerhana bulan atau disebut juga dengan khusuful qamari, pakai H ya. Kemudian yang kedua ada gerhana matahari yang disebut juga dengan khusufus syamsi. Bedanya kalau gerhana bulan ada hanya, kalau gerhana matahari tidak ada hanya. Baik anak-anak, untuk tata cara gerhana, tata cara sholat gerhana ini adalah yang pertama, sholatnya sama seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, hanya saja dia tidak memakai takbir yang banyak, takbirnya 1 kali. Juga ada khutbahnya, setelah sholat ada khutbah. Yang membedakan adalah jumlah rukuknya. Ketika sholat yang lain itu 1 rakaat 1 rukuk, tetapi ketika sholat gerhana itu ada 2 kali rukuk. Jadi dalam 1 rakaat ada 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Kemudian anak-anak ada salat istisqa. Salat istisqa ini adalah salat memohon hujan. Jadi salat memohon hujan ini dilaksanakan ketika musim kekeringan dan disunahkan berpuasa dulu, kemudian menggunakan pakaian yang biasa dipakai atau pakaian sehari-hari, bukan pakaian yang mewah. Kemudian
Disunahkan juga ketika di lapangan atau di tanah lapang itu membawa hewan ternaknya. Kemudian sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua. Dari segi waktunya, sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua, yakni sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Tetapi dari segi keutamaannya juga dibagi menjadi dua, yakni sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalau sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak begitu dianjurkan karena Nabi pernah meninggalkannya. Baik anak-anak, silakan dilihat keterangan di bawah ya. Sudah? Nah, kita lihat sebelum subuh adakah sholat sunnah qobliyah subuh? Ada. Sesudah subuh adakah? Tidak ada. Kemudian sebelum zuhur ada sholat qobliyah zuhur. Kemudian sesudah zuhur ada juga qobliyah ba'diyah zuhur. Kemudian qobliyah asar juga ada. Ba'diyah asar tidak ada. Qobliyah maghrib ada. Ba'diyah maghrib ada juga. Kemudian qobliyah isya ada. Ba'diyah isya juga ada. Sekarang kita lihat mu'akkad atau ghairu mu'akkad. Kita lihat sebelum subuh, mu'akkad atau ghairu mu'akkad. Ternyata mu'akkad. Sebelum zuhur juga mu'akkad. Kemudian sesudah zuhur juga mu'akkad atau sangat dianjurkan. Kemudian sebelum asar ghairu mu'akkad. Kemudian ada sebelum maghrib ghairu mu'akkad juga. Sesudah maghrib mu'akkad, sangat dianjurkan oleh Nabi. Kemudian sebelum isya ghairu mu'akkad. Kemudian sesudah isya mu'akkad atau sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya untuk tata cara sholat tasbih. Tata cara sholat tasbih yang pertama, ini adalah saya tuliskan di sini adalah 1 rakaat ya. 1 rakaat caranya begini. Jadi tata cara sholat tasbih ini dianjurkan kalau bisa melaksanakannya setiap hari. Kalau tidak bisa, boleh 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa juga, boleh 1 bulan sekali. Tidak bisa juga 1 tahun sekali. Kemudian Nabi pun pernah bersabda, setidaknya orang Islam pernah melakukan sholat tasbih setidaknya sekali seumur hidup, gitu ya. Sudahkah kalian sholat tasbih? Baik ya, mudah-mudahan sudah semua ya. Baik anak-anak, untuk yang belum silakan dilihat tata caranya. Untuk sholat tasbih ini, kalian tahu ya bacaan tasbih bagaimana ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah bacaan tasbih. Silakan dilihat untuk rakaatnya. Rakaat pertama kita melaksanakan setelah membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Jadi ketika berdiri kalian membaca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian ruku'. Setelah membaca doa ruku', kemudian membaca tasbih 10 kali. Kemudian iktidal, setelah membaca bacaan iktidal, kemudian membaca tasbih lagi 10 kali. Kemudian sujud pun demikian, setelah membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud dan membaca tasbih 10 kali lagi. Sujud yang kedua membaca tasbih lagi 10 kali. Kemudian harusnya setelah sujud, karena ini rakaat pertama, harusnya itu berdiri. Tetapi ketika sholat tasbih kalian duduk kembali.
duduk lagi. Jadi setiap 1 rakaat ada 2 kali sujud, 2 kali duduk, 2 kali sujud. Ya, duduk kembali sejenak dengan membaca tasbih lagi 10 kali. Jadi satu rakaat ada 75 kali tasbih. Ya, 1 rakaat ada 75 kali tasbih. Berarti kalau 4 rakaat, jadi salat tasbih ini ada 4 rakaat ya nak ya. Kalau kalian melaksanakannya di malam hari, maka 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi kalau melaksanakannya di pagi hari, maka 4 kali langsung salam. Itu ya. Baik anak-anak, paham ya? Jadi jumlah tasbih yang dibaca adalah, bacaan tasbih yang dibaca adalah 300 kali. Baik anak-anak, untuk hikmah melaksanakan sholat sunnah, yang pertama, diberikan jalan keluar dari segala permasalahan. Kalau kita banyak permasalahan dunia, maka banyak-banyaklah sholat sunnah. Kemudian yang kedua, menambahkan kesempurnaan sholat fardu. Jadi nak, sholat fardu kita itu belum tentu diterima, apalagi yang tidak pernah sholat. Nah begitu ya. Jadi dianjurkan sholat fardu, karena kita tidak tahu sholat fardu kita diterima atau tidak, maka dari itu dianjurkan sekali untuk melaksanakan sholat sunnah, untuk menambal sholat fardu yang bolong. Nah, jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya 40 kali sholat sunnah itu bisa menambal 1 kali sholat fardu yang bolong. Kalian sudah bolong berapa? Ayo. Nah, tidak ya, tidak ada yang bolong ya. Alhamdulillah. Baik, untuk yang ketiga, hikmahnya adalah dihapuskan dosanya dan lebih dekat dengan Allah. Jadi ketika kita lebih dekat dengan Allah, nak, kalian itu bisa memohon, meminta apapun yang diminta. Kalau kalian dekat sama orang tua kalian, pasti kalian apapun yang kalian minta pasti dikasih. Nah, seperti itu pula Allah ya. Kalau kalian dekat dengan Allah, maka Allah pun juga dekat dengan kalian. Kalian menjauh dari Allah, Allah juga jauh dari kalian, gitu ya. Kemudian yang keempat, menambah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, barang siapa mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahi nikmat yang aku berikan. Nah, jadi ketika kalian bersyukur, maka Allah akan memberi nikmatnya yang lain. Nah, jadi banyak-banyaklah bersyukur, jangan melihat yang di atas, kita bersyukur apapun itu ya. Kemudian yang terakhir adalah hidup terasa nyaman dan tentram. Itu ya nak ya. Alhamdulillah, pembelajaran ini telah usai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bu Fida mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.